Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadratin jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Ya kan Allah kan Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan muzakarah kita. Malam ini kita akan bahas mengenai perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maksudnya ini mandi wajib, mandi yang menyebabkan hilangnya hadas besar pada diri kita sehingga kita diperbolehkan mengerjakan ibadah. Karena mandi ini kan banyak. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi jaiz atau mandi boleh-boleh saja. Contohnya mandi yang boleh-boleh saja nih, mandi setiap pagi, sore itu sebelum berangkat kerja, mungkin selepas pulang kerja kita mandi, itu boleh saja. Begitu mandi sila, dek mandi juga ada apa namanya mandi biasa. Ada namanya mandi sunnah. Mandi sunnah ini seperti jatuh berangkat lalu Jumatan, mandi sunnah. Habis kita memandikan mayit, kita disunahkan mandi. Ketika sebelum berangkat sholat Idul Fitri atau Idul Adha disunahkan mandi. Nah, yang kita akan bahas malam ini mandi wajib, mandi yang wajib kita kerjakan. Kalau nggak kita kerjakan berdosa. Faslun fi maujibil ghusli. Pasal membahas tentang wajib-wajibnya mandi. Wal ghuslu lughatan sailanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Kalau secara bahasanya gusal itu adanya mandi. Kalau secara bahasa dalam kitab ini mengalirkan air atau atas sesuatu secara mutlak. Mengalirkan air ke atas sesuatu secara mutlak, itu namanya mandi. Kita besok nih masih membasuhnya ke sini, ke botol ini namanya juga mandi. Kita cuci piring juga namanya mandi. Secara apapun yang kita basuh atau alirkan air di atasnya sampai mengucur, entah piring kah diri kita kah, entah mangkok dan sebagainya, itu juga disebut secara bahasanya mandi, secara bahasa. Wasyar'an, dan secara syara' sailanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin, yaitu mengalirkan air ke atas seluruh badan dengan niat yang khusus. Mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Kalau tadi secara bahasa itu pokoknya apapun kita besok secara menyeluruh itu sudah namanya mandi. Mau depan di anak mau besok piring, besok gelas, besok apapun mungkin motor atau mobil, disebut juga mandi secara bahasa. Tetapi secara istilahnya, secara syara agamanya, yaitu mengalirkan air ke atas seluruh badan dengan niat khusus. Mandi yang secara bahasa, secara istilahnya, secara agamanya itu mandi wajibnya. Secara istilah agamanya, kita alirkan air ke seluruh badan kita semua tanpa terkecuali dengan niat yang khusus. Kalau tadi itu kan bahasa itu tidak pakai niat, penting apa sih terbisa, wah katakan mandi secara bahasa. Tapi kalau istilah agama, tidak. Kita alirkan air ke seluruh tubuh dibarengi dengan niat tertentu khusus. Itu namanya
mandi secara istilah syara. Walladzi yujibul, perkara yang menjadi sebab mandi wajib itu dikerjakan, yaitu ada 6 perkara. Salasatun minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Yang 3 pertama, 1, 2 dan 3 itu berserikat antara laki-laki dengan perempuan. Dan nanti yang ketiganya lagi khusus untuk wanita saja. Jadi perkara yang menjadi sebab wajibnya kita mandi besar atau mandi wajib itu ada 6. Yang 3 pertama itu berserikat laki-laki dan perempuan. Nanti 3 yang terakhirnya itu khusus untuk para wanita. Yang pertama, wahia al-iltiqa'ul khitanaini. Yang pertama yang mewajibkan kita mandi besar itu yaitu bertemunya 2 khitan atau 2 sunatan. Apa maksud sunatan? Bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Kalau bahasa ente jima, kalau bahasa umumnya gitu. Kumpulnya laki-laki ataupun perempuan, maksudnya suami istri. Nah, itu yang pertama yang menjadi sebab wajibnya mandi. Mau keluar mani ataupun tidak, nanti keluar mani sendiri hukumnya. Nah, ini ketika memasukkan laki-laki dia punya farji ke tempat perempuan, nah itu sudah wajib mandi. Wa yu'abbaru an hadza al-iltiqa bi'ilajin hayyin wadihin ghaiba hasyafati dzakari. Maksudnya diibarahkan menurut nama iltiqa ini, bertemunya 2 sunatan ini, yaitu dengan memasukkannya seorang laki-laki yang hidup ke alat kelaminnya wanita, minhu darinya, au qadroha atau seukurannya, min maktu'iha dari potongannya, maksudnya dia masukkan semuanya atau sebatas depannya itu, kepalanya itu. Nah, kalau sudah masuk sampai, apalagi seluruhnya, sampai batasan maktu'iha, min maktu'iha dari batasan ukuran helmnya itu. Kalau sudah masuk helmnya itu, maka itu sudah diwajibkan mandi. Fi farji, di dalam farjinya wanita, wa yasiru al-adamiyu al-maulid fiha junuban, fihi junuban. Maka menjadilah ketika laki-laki itu memasukkan farjinya ke tempat perempuan, tah semuanya itu seukuran kepalanya itu, helmnya itu, maka jadilah laki-laki itu orang junub. Paham ya? Jadi batasannya ketemunya 2 sunatan itu yang mewajibkan mandi itu seukuran yang paling sedikit itu masuk sampai helmnya itu, kan dia tahu itu. Tapi kalau masih di depannya saja walaupun bersentuhan itu tidak mewajibkan mandi, kecuali disentuhkan terus keluar maninya wajib mandi, bukan karena bersetubuhnya itu tapi karena keluar mani. Paham ya? Nah, ini agak jorok sedikit ini, tapi ini hukum, ini nggak bisa kita. Paham ya? Yang pertama itu memasukkannya laki-laki ke tempat farjinya perempuan. Tah semuanya atau seukuran helmnya, maka jadilah dia laki-laki tersebut orang yang junub. Jadi batas yang paling minim dikatakan memasukkan itu sampai batas kepala zakarnya tersebut. Nah, kalau sekedar di depannya saja walaupun bersentuhan tapi di depannya saja, itu tidak mewajibkan mandi karena itu belum masuk. Paham ya? Itu yang pertama. Nah, ini di sini ada penjelasan yang lain juga. Jadi ini maksudnya kedua-duanya junub, laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana kalau ada orang laki-laki masukkan farjinya kepada binatang? Wajib mandi enggak? Hah? Wajib? Wajib enggak? Wajib mandi. Paham ya?
Bagaimana kalau seorang yang dimasukkan itu orang mati misalnya. Ada orang hidup, mungkin istrinya mati, sangat dia sayang, mungkin dia kumpuli terakhir ketika dia masih sebelum dia dikuburkan, dimasukkannya burungnya sama laki-laki tersebut. Apakah wajib mandi? Wajib. Jadi yang wajib mandi itu keluar gak keluar spermanya yang memasukkan. Kalau seumpama perempuan itu sudah dimandikan, mayit itu tidak perlu dimandikan lagi. Yang wajib mandi itu yang memasukkan itu. Paham ya? Betul. Kemudian amma al-mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi'ilaji fihi. Nah, kalau ada mayit dijima misalnya sama suaminya, mungkin karena terakhir dia sayang sama istri, dijima, maka tidak perlu diulang mandinya perempuan yang mayit itu. Jadi yang wajib mandi hanyalah yang memasukkan yang hidup itu suaminya tersebut, seumpama terjadi seperti itu. Paham ya? Maka ya kalau ada terjadi manusia kumpul sama binatang, itu dalam banyak riwayat disebutkan pelaku sama binatangnya itu harus dibunuh dalam hukum Islam seperti itu. Yang mengumpuli binatang. Kalau syariat Islamnya seperti itu. Kalau kita kan nggak pakai syariat Islam. Kemudian yang kedua, nah masih lanjutannya. Wa amal khuntha al-muskilu fala ghusala alaihi bi'ilaji hasyafatihi wala bi'ilaji fi qubulihi. Adapun perempuan yang bantong yang dia dijima oleh laki-laki atau perempuan, kan namanya perempuan yang bantong asli ini, yang punya kelamin dua, ada kelamin laki-lakinya, ada kelamin perempuannya. Maka kalau dikumpuli entah dari arah laki-lakinya atau arah perempuannya, maka tidak wajib mandi. Nah, itu kelebihan hukumnya orang muskil ini. Wa amal khuntha al muskilu fala ghusala alaihi bi'ilaji hasyafatihi wala bi'ilaji fi qubulihi. Tidak membatalkan jika dia dikumpuli dari arah laki-lakinya atau arah perempuannya. Ada yang menyebutkan ini kalau dia memasukkan anaknya sendiri ke tempat anaknya sendiri, kan dia berdua kelamin. Tapi yang dimaksud di sini ini yaitu dia dikumpuli oleh seorang laki-laki, karena dia itu statusnya nggak jelas. Bisa jadi dia itu perempuan, bisa jadi dia laki. Maka dari ketidakjelasannya itu, maka tidak dihukumi dia kena mandi wajib jika dikumpuli atau dia yang mengumpuli. Karena bisa jadi ketika dia dikumpuli, misal dia ada kelamin perempuannya dikumpuli, ternyata dia laki. Pas dikumpuli sama perempuan ternyata dia laki-laki, sama dikumpuli laki-laki ternyata dia perempuan. Maka muskil itu susah, dikasih hukum itu susah. Maka di sini disebutkan maka tidak wajib dia mandi. Kemudian wa minal mustariki inzalun, dan termasuk yang kedua yang berserikat antara laki-laki perempuan yang mewajibkan mandi itu yaitu inzal. Inzal itu khurujul mani, keluarnya mani min syakhsin bighairi ilajin, dari seorang dengan tanpa berkumpul dengan istri. Ini keluar mani ini mewajibkan mandi walaupun kita tidak kumpul dengan istri. Contohnya ada orang tidur terus mimpi, maka wajib dia mandi. Atau mungkin dia nonton yang enggak, mungkin dia nonton film-film yang diharamkan ditonton, itu film-film yang jorok gitu, sehingga dengan nontonnya itu keluar maninya, tetap juga wajib mandi. Atau mungkin dia lakukan dengan tangannya, wajib mandi, laki-laki ataupun perempuan. Kalau tadi itu yang pertama jima. Kalau jima itu keluar nggak keluar mani tetap mandi. Nah, kalau ini khusus keluar mani. Nanti kalau ada orang
jima sama istrinya tapi nggak keluar mani, wajib mandi? Wajib? Wajib, karena wajib hukumnya ketika bertemu dua sunatan. Nah yang kedua ini keluar mani baik dengan berkumpul dengan istri ataupun tidak. Perlu juga mungkin dijelaskan masalah mani. Jadi yang keluar daripada farji seseorang itu, kalau dia seorang laki-laki itu ada 4 macam. Ada namanya kencing, ada namanya mani, ada namanya mazi, ada namanya wadi. Ini kita bagi kaum laki-laki harus tahu. Kalau kencing itu umum sudah kita tahu. Nah dari keempat perkara ini yang suci ketika kena pakaian kita tidak najis hanya mani. Yang selain itu kencing, madi ataupun mazi itu najis. Kalau kencing jelas hari-hari kita tahu pesing baunya dan biasanya banyak. Nah kalau mani itu ciri-cirinya ada 3. Kalau mani itu pertama keluarnya nikmat, ada rasa enaknya, itu mani. Kemudian keluarnya itu muncrat ya, apa namanya, merocot, itu mencerit. Kemudian yang ketiga ini jika dalam keadaan basah dia baunya kayak adonan roti basah, kayak adonan roti itu mungkin yang biasa buat roti itu keras baunya kan, kalau kita lewat di pabrik roti itu keras baunya. Dan kalau kering itu baunya kayak bau telur putih, telur itu. Nah, itu ciri-cirinya. Pertama keluarnya nikmat, enak, kemudian muncrat, kemudian ketika basah dia baunya kayak adonan roti, kalau kering baunya kayak telur itu. Nah, kalau kita tidur kok nggak ada rasa-rasa, kok nggak ada rasa keluar apa-apa, terus terus nggak ada rasa nikmatnya, bangun-bangun tidur kita lihat basah sarung kita, lihat sudah baunya, gimana baunya? Kalau seperti itu baunya berarti mani. Itu salah satu dari 3 ini, paham ya? Salah satu dari 3. Kemudian yang ketiga namanya wadi. Wadi ini biasa keluar ketika kita dalam keadaan capek. Nah ini wadi ini mau dia orang tua, orang dewasa, anak remaja ataupun anak kecil bisa keluar tuh wadi. Wadi itu tatkala kita capek kerja itu warnanya putih. Itu biasanya tanpa terasa keluar. Itu nggak ada rasanya. Nah itu najis. Makanya sering terjadi juga sama anak kecil. Kadang-kadang anak kecil itu kecapean, basah bangun-bangun, dicium bukan bau kencing. Nah, itu namanya wadi. Itu najis atau kita mungkin. Biasanya dia dibarengi ketika kita kencing itu ikut keluar. Kadang juga malam-malam kita bangun tidur, kita kira mani, ternyata kita cium, ternyata nggak ada baunya. Dan bukan kencing, nggak ada bau kencing, pesingnya juga nggak ada baunya. Berarti wadi itu najis. Tidak perlu mandi, cukup dicuci saja. Nah kemudian yang terakhir namanya mazi. Mazi ini keluar tatkala sebelum seseorang itu berkumpul dengan istri. Biasanya mau berkumpul itu bersenang-senang dengan istri itu biasa keluar duluan itu. Warnanya bening, sedikit yang keluar itu bening terus nyelang. Atau mungkin kita pikir-pikir yang macam-macam gitu, atau kulihat yang macam-macam itu biasanya keluar itu. Nah itu namanya mazi. Itu hukumnya najis, kena sarung kita wajib dicuci. Itu kalau itu keluar maka nggak wajib mandi, cuma najis. Kencing, madi sama wadi sama wazi, madi, kencing sama mazi itu najis, tidak wajib mandi, cukup dicuci. Tapi kalau mani itu suci tapi wajib mandi. Paham ya? Harus kita bisa bedakan. Wa in qalla al-maniyu ka qatratin
walaupun yang keluar itu sedikit, mani sedikit keluar seperti satu tetes, maka tetap wajib mandi. Walau kanat ala launi dammin, walaupun warna itu berbentuk darah. Ada orang itu biasa, sebagian orang itu keluar maninya itu berbentuknya seperti darah, warnanya kok merah tapi mani. Kumpul dengan istrinya, biasanya gitu orang-orang yang sering melakukan seperti itu. Kalau biasanya gigolo itu. Kalau perempuan kan namanya apa namanya kalau perempuan itu? Perempuan penzina itu biasa ada umum nama-namanya di tempat-tempat kita. Nah kalau laki-laki juga ada, laki-laki yang tugasnya gitu sudah disewa untuk begitu. Saking seringnya melakukan seperti itu, kadang yang keluar itu mani tapi warnanya seperti darah, mungkin sudah rusak dia punya nah tetap juga itu wajib mandi. Biasanya gitu, kalau keseringan orang seperti itu kena penyakit, sehingga keluar dari burungnya itu mani tapi berbentuk darah. Itu karena keseringan penyakit HIV. Walau kana al-khariju bi jima'in aw ghairihi, entah itu keluarnya dengan jima atau dengan tanpa jima. Fi yaqdhatin, dalam keadaan tidak tidur. Seperti contohnya ya dia dengan tangannya atau dengan tangan istrinya. Kalau dengan tangan istri halal. Atau dengan tangannya atau dengan ngelihat yang enggak atau mikir yang enggak keluar maninya, maka wajib mandi. Au naumin, atau dengan sebab tidur, mungkin mimpi, maka wajib mandi. Ini ada orang malam mimpi kumpul dengan siapapun perempuan misalnya, mimpi terus pagi-paginya dia bangun-bangun ternyata nggak ada bekas-bekas air mani di situ. Wajib mandi nggak? Hah? Wajib mandi nggak? Hah? Hah? Lagu dan syukur mani. Mimpi lagu. Ndak lah. Ada orang mimpi jima gitu. Mimpi pokoknya pendak lihat tuh. Lagu ndak keluar mani. Pagi-pagi dia bangun ndak ada keluar mani. Ndak wajib mandi karena mimpi. Yang wajib mandi itu nyata ketemunya. Tapi kalau ada orang nih ndak mimpi belas, ndak mimpi, urus-urus, bangun-bangun basah, dicium-ciumnya kok kayak mani, wajib mandi nggak? Hah? Ndak mimpi? Hah? Maksudnya? Sa mimpi no? Ndek nangka wajib mandi karena mimpi. Ini saat kedua ini ndek ada mimpi. Lalu pagi-pagi kena malam urus-urus, ambu-ambu no basah, ambon mani. Wajib mandi? Acuan. Ya sugul. Jadi harus kita bisa bedakan yang tadi itu mimpi, dia mimpi dengan perempuan atau istrinya lah yang halal begitu, atau budaknya yang halal. Tapi bangun-bangun kok nggak ada maninya yang keluar itu, nggak wajib mandi. Karena apa? Mimpi. Kecuali kalau mimpi terus keluar mani. Nah yang kedua ini dia keluar mani tadi malam nggak mimpi apa-apa, bisa jadi keluar seperti itu. Saking capeknya nggak terasa keluar, maka itu wajib mandi. Au naumin, atau dengan tidur seperti mimpi tadi, bisyahwatin, dengan syahwat, au ghairihi, atau yang lainnya, atau dengan melihat yang enggak, min tariqihi al-mu'tada au ghairihi, dengan jalan yang umum itu mimpi kah, atau kumpul dengan istri keluar mani, atau yang jarang terjadi, ka inkasara solbuhu wa kharaja maniyuhu, seperti orang yang pecah tulang rusuknya keluar mani. Bisa orang kalau pecah tulang rusuknya itu keluar mani. Ini yang jarang terjadi. Apakah itu wajib mandi? Wajib. Bisa dia berjalan diserepet, tabrakan, kena serepet, benturan, tulang rusuknya pecah tulang rusuknya, keluar maninya. Ini juga wajib Ini kejadian yang jarang. Kalau umum tadi itu kan karena kumpul istri atau karena macam-macam lah, itu umum. Nah, atau mimpi kah, atau dengan nonton yang macam-macam begitu sehingga keluar, itu umum yang biasa terjadi. Nah ada yang jarang terjadi seperti pecahnya tulang rusuk seorang kemudian keluar maninya,
walaupun jarang kayak gitu terjadi, tetap wajib mandi. Kemudian yang ketiga, wa minal mustariki al mautu, dan yang ketiga yang berserikat antara laki-laki dan perempuan mati. Illa bisyahidi, kecuali mati dalam keadaan syahid. Sebagian kitab mati ini nggak termasuk, karena nggak ada ceritanya. Kenapa nggak dimasukkan di sebagian kitab? Karena namanya yang mewajibkan mandi ini kan dia sendiri pelakunya yang melakukan. Misal ada orang junub, ya dia yang mandi sendiri. Ada orang keluar sperma, dia yang wajib mandi. Nah kalau orang mati, gimana cara mandikan dirinya? Maksudnya kewajiban bagi yang hidup wajib memandikan yang mati. Bukan mati mayitnya itu mandikan diri sendiri, dong kabur orang nanti takut. Ini maksudnya mati di sini kewajiban orang yang hidup di kampung itu wajib memandikan seseorang yang mati dari kaum muslimin, kecuali orang mati di dalam syahid perang. Kalau orang mati dalam syahid perang sampai mungkin terpotong, bakar, luka-luka, itu nggak perlu dimandikan, langsung dibungkus, dikuburkan. Tapi yang tidak syahid, yang mati sakit atau mati bagaimana itu, jadi biasa umum seperti yang terjadi, yaitu kewajiban memandikan bagi yang hidup. Itu wajib hukumnya memandikan mayit. Kalau ada orang meninggal nggak ada yang mandiin, berdosa semua. Itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada orang yang satu dua yang bisa memandikan mayit, nah maka gugur kewajiban yang lain. Paham ya? Nah, kalau syahid nggak perlu dimandikan. Karena orang syahid ini nanti pada hari kiamat dia akan bangkit dari kuburnya, keadaannya itu sebagaimana keadaan matinya itu, luka-luka. Nanti keluar dari luka-lukanya itu harum seperti harumnya kasturi, sehingga orang-orang di masyar itu iri. Ini di saat orang kesusahan, dia masya Allah mencium, orang-orang mencium bau harum semerbak di masyar itu. Ini bau siapa? Ternyata bau darahnya orang yang syahid, dan seperti itu. Maka kenapa nggak boleh dimandikan oleh syariat? Karena menghilangkan bau-bau yang akan harum nanti di mahsyar itu. Maka nggak perlu dimandikan. Seperti orang Palestina itu kan, masya Allah tuh hancur dan sebagainya. Di Palestina itu perang atau gimana? Itu jelas perang itu, karena melawan orang-orang Yahudi. Itu yang berserikat antara laki-laki perempuan, entah dia laki-laki ataupun perempuan yang mati itu, maka wajib dimandikan. Tentunya yang kalau mayatnya laki-laki, ya yang memandikan laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, yang memandikan perempuan. Diutamakan ahli keluarganya, itu yang utamakan. Nah, kalau ada yang meninggal itu utamakan ahli keluarga yang memandikan. Kemudian yang memandikan usahakan orang-orang amanah. Jangan orang-orang suka ceritakan nanti. Biasanya kan orang mati itu aja keanehan, mungkin berubah mukanya, mungkin berubah ini. Nah, bagi yang memandikan jangan cerita-cerita yang seperti itu kepada orang. Maka bagus yang memandikan itu orang-orang amanah. Kalau ada aib-aibnya mungkin, atau hal-hal yang terjadi ketika dia mati, di mayit ketika dimandikan itu aibnya mayit nggak boleh diceritakan. Sebagaimana masih hidup, kita dilarang menceritakan kekurangan saudara-saudara kita. Tatkala dia mati pun tidak boleh kita bicarakan kekurangan. Ditutup rapat, mungkin berubah keadaan dan sebagainya, jangan diceritakan. Wa thalathatun tukhtassu biha an-nisa'u. Kemudian yang ketiga terakhir ini khusus untuk perempuan saja. Wahya al-haidu, yaitu haid. Nah, perempuan ketika haid, maka dia tidak boleh mengerjakan ibadah apapun, khususnya sholat, puasa. Adapun yang lain zikir, sholawat, yang diperbolehkan. Tidak boleh sholat, puasa, baca Al-Quran, tidak boleh. Nah, ketika dia selesai haidnya, maka di situ wajib mandi. Apa itu haid? Ad-dammu al-khariju minal mar'ati balagat tis'a sinina, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan ketika sampai umurnya 9 tahun. Jadi ukuran balik perempuan itu bisa dua dilihatnya, bisa dilihat dari umur, bisa dilihat dari keluar darah haid.
Kalau umurnya biasanya kalau sudah 9 tahun itu perempuan sudah dikatakan balik. Nah, kalau ada perempuan sudah lewat 9 tahun umurnya tapi nggak keluar haid, misal 10 tahun sampai 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun nggak pernah keluar haid, apa dihukum balik nggak dia? Ada perempuan ini umurnya sampai 15 tahun tapi belum keluar haid, balik nggak dia katakan? Nggak balik nggak dia? Dikatakan balik? Balik karena umurnya sudah lewat 9 tahun. Jadi bisa dilihat perempuan itu baliknya sehingga dia wajib sudah mengerjakan sholat, wajib dia puasa tatkala batasan umurnya 9 tahun atau keluar darah haidnya. Itu. Ketika selesai darah haidnya, kan yang paling banyak haid itu 15 hari, paling sedikit sebentar. Nah, menurut keadaan biasanya perempuan ada yang biasanya umumnya ya sampai 5 hari, 6 hari, ada yang sampai 4 hari. Tapi kalau panjang itu tidak lebih dari 15 hari. Paling sedikit itu nanti kita bahas sendiri masalah haid. Jadi ketika dia suci perempuan tersebut, maka wajib dia mandi besar. Suci dari haidnya, sudah enggak keluar lagi haidnya, sudah enggak ada warna lagi, sudah dia diperiksa, maka di saat itu wajib dia mandi besar. Tidak usah ditunda-tunda. Kemudian yang kedua dari perempuan ini, berarti nomor ke-5, yaitu an-nifasu, yaitu nifas, wa huwa ad-damul kharij aqibal wiladati fa innahu mujibul lil ghusli qat'an. Kemudian yang ketiga bagi perempuan ini nifas, darah yang keluar selepas melahirkan. Entah melahirkan bayi utuh atau keguguran atau yang akan jadi bayi, entah dia melahirkan normal atau dengan dioperasi. Saya ada perempuan lahir normal, habis dia lahir itu keluar darah, nah, itu namanya nifas. Biasanya nifas itu sampai berapa? 2 bulan. Nah, ada yang paling umumnya sampai 40 hari. Ada yang juga nggak keluar nifasnya, tapi jarang. Biasanya perempuan itu habis melahirkan keluar darah. Maka itu namanya nifas, darah yang keluar selepas melahirkan. Nah, ada orang perempuan sebelum melahirkan itu, ketika dia mau melahirkan itu keluar darah, itu bukan nifas itu. Jadi ada perempuan melahirkan, di saat mau keluar bayinya keluar darah, itu bukan nifas. Itu kapan? Selepas selesai keluar bayi itu, selesai pisah dari perut ibunya, itu nifas. Nah, kalau keluarnya kembar misalnya, ada keluar anak, kemudian sejam selepas itu keluar anak, mana yang dikatakan darah nifas? Apakah keluar pertama terus keluar darah? Itu belum dikatakan nifas. Kapan dikatakan nifas? Ketika sudah bersih perutnya dari bayi. Misal dia punya anak kembar 3, keluar, habis keluar sejam, keluar lagi 2 jam, keluar lagi yang ketiga. Nah, yang dari 1 ke 2 dan 2 ke 3 ini walaupun ada darah keluar itu bukan dikatakan nifas. Nifas itu kapan? Tatkala sudah perutnya kosong dari bayi terus keluar darah, nah itulah dihitung nifas. Paham ya? Maka kita laki-laki libur di saat itu sampai suci minimal 2 bulan. Itu 2 bulan, paling lamanya masa nifas itu 2 bulan, umumnya 40 hari. Paham ya? Nah, kalau perempuan sudah selesai keluar darah nifasnya, selepas melahirkan keluar darah berhenti, itu nanti ada hukum sendirinya nanti. Maka wajib dia mandi qat'an, secara wajib. Kemudian yang terakhir wal wiladatu al mashubatu bil balali mujibatul ghusli qat'an. Kemudian juga selepas melahirkan itu diwajibkan juga untuk mandi. Keluar nggak keluar. Jadi ada selepas keluar darah
nifas, nanti selesai keluar darah nifas wajib mandi. Ada yang selepas melahirkan, misal selepas dia melahirkan sejam selepas itu atau 2 jam tidak ada keluar darah, tetap wajib mandi karena mandi selepas melahirkan, karena di sana ada najisnya dan sebagainya, maka wajib dia mandi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itulah kurang lebihnya hal-hal yang mewajibkan seorang mandi. Yang pertama, ketemunya 2 sunatan dari seorang laki-laki atau perempuan, entah masuk semuanya atau minimal batas helmnya itu wajib mandi. Keluar atau tidak keluar mani tetap wajib mandi. Tetapi kalau hanya di depannya saja maka tidak wajib mandi, dengan syarat tidak keluar mani. Kemudian laki-laki memasukkan anaknya ke perempuan yang sudah mati, apa wajib mandi? Tetap wajib mandi. Yang wajib mandi itu bukan mayitnya, tapi dia laki-laki yang memasukkan tersebut. Kemudian ada laki-laki yang memasukkan ke binatang, gimana? Tetap wajib mandi karena disebutnya parji umum, parji apa saja wajib mandi. Keluar enggak keluar mandi. Kemudian yang kedua yaitu keluar mani. Entah secara umum keluarnya dengan kumpul istri, atau mungkin karena melamun, atau melihat yang enggak, atau dengan tangannya sendiri, atau dengan apa saja yang umum, atau dengan mimpi, maka wajib mandi. Atau yang jarang terjadi seperti pecahnya rusuk seseorang hingga keluar mandi, tetap wajib mandi. Kemudian yang mewajibkan mandi itu yaitu kematian. Jadi ini bukan mayitnya yang mandi sendiri. Yang diwajibkan bagi yang hidup wajib memandikan orang mati, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian khusus untuk perempuan saja, haid, nifas dan habis melahirkan, maka bagi mereka wajib mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang tanyakan. Paham ini ya? Niat mandinya ya kalau junub, niat untuk mengangkat hadas besar. Misal kita habis kumpul istri atau mimpi waktu malam, niatnya nawaitul ghusla rabbil hadasil akbar. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Maka disebut secara syara itu mandi mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat khusus, ada niatnya. Kalau mandi Jumat juga niatnya aku niat mandi sunnah Jumat. Tapi kalau mandi-mandi biasa nggak perlu pakai niat. Yang niat itu yang sunnah. Kalau niat sunnah ya dapat pahala sunnahnya. Kalau wajib ya harus diniatkan. Aku niat untuk mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Maka nanti suci dia dari hadas. Maka dia wajib lagi mengerjakan sholat, puasa dan sebagainya yang disyariatkan oleh agama. Kemudian yang berserikat antara perempuan yaitu haid, nifas dan wiladah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah haid, nifas ataupun wiladah. Wallahu a'lam. Nggih, tanyakan. Paham tapi ini ya? Nah, itulah yang mewajibkan kita untuk mandi. Di luar itu imma dia mandi sunnah atau mandi biasa. Yang mewajibkan mandi ini saja sudah. Atau mungkin ada orang niat mandi, kalau saya lancar bini saya niat mandi, nazar mandi. Itu bagaimana? Kalau memang dinazarkan jadi wajib. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amalkan dan sampaikan. Al-hadhini al-Fatihah. Bismillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.